Yang baru di IIA, di Yogyakarta International Airport, itu di daerah Kulon Progo, di pinggir pantai. Hanya 3 kilo dari 4 kilo dari pantai, view-nya luar biasa. Nah, di Banyuwangi juga punya desa adat namanya Desa Using. Di sini banyak kegiatan, salah satunya adalah merosting kopi, lalu juga belajar gamelan, belajar tari-tarian, tari gandrung sewu. Sehingga ke depan setelah pandemi ini berakhir, semua tetap akan lebih semangat lagi untuk bikin destinasi yang bagus. Baik, kita sudah kembali dan kita akan mulai acara B2B Virtual Tabletop. Untuk diketahui, untuk menyepakati dan kemudian mengkonklud dialog interaktif barusan, saya mau menot kembali dari hasil sebuah kajian dari sumber Alfara Research Center. Ini ada yang menarik nih buat kita semuanya, kabar bahwa dari sebuah kajian, bila ada pertanyaan begini, bila wabah COVID-19 selesai, ini Bu Nia, ini menarik Bu Nia, apa aktivitas yang paling ingin Anda lakukan? Jadi diulang, ketika disebarin sebuah polling, ditanya nih, bila COVID ini selesai, kira-kira aktivitas apa yang paling Anda ingin lakukan? Anda tahu semua? Pengen tahu jawabannya? Top yang paling atas adalah berwisata. Aduh, semuanya ingin berwisata, begitu. Baru kedua bekerja habis itu. Ketiga bersilaturahim, melakukan rutinitas, pulang kampung, hangout, beribadah, syukuran, kegiatan hobi, berbelanja, menikah, termasuk di situ. Olahraga, kuliah, cek kesehatan, meningkatkan pola hidup, potong rambut, dan ziarah. Jadi kalau memang ini terjadi Bu, maka bisa dibayangkan insya Allah akan mulai banyak tsunami, orang jalan-jalan keliling Indonesia, dan kita kembali. Aduh, saya ingin sekali, mudah-mudahan saya masih sempat melihat situasi itu. Baik, kita akan mulai membuka B2B virtual forum. Seperti apa? Saya ingin jelaskan, ada technical briefing berikut ini. Silakan. Mau saya laporkan Ibu, ada seller, ada 15 seller yang berasal dari kedinasan. Di situ ada Diswar Batam, dalam hal ini diwakili langsung oleh Kepala Dinasnya, Pak Ardi, ada Disbar Pali, ada Pak Ardana, sudah hadir, Mas Reda. Yogyakarta, ada diwakili oleh Setatur, Sulawesi Utara, kemudian Jawa Timur, kemudian ada Hotel Raffles Jakarta, Culture Royal Group, Grand Mercury Yogyakarta, Taman Wisata Candi Borobudur dan Candi Boko, Movenpick Jembaran Hotel. Dan yang terakhir, sesi yang ketiga adalah Panorama Destination, Ibis Cluster Bali Hotel, White House Transport, Sofitel Nusa Dua, dan Novotel Jakarta Cikini. Sementara buyers-nya itu ada 25 yang datang dari travel agent, travel operator, PCO, event organizer, wedding organizer, dan experiential learning consultant. Buyers ini adalah yang menggerakkan kegiatan Wisnus dan Wisman Bu ke seluruh Indonesia Bu, baik dalam FITs maupun grup-grupnya. Nah, ini adalah kondisi seller dan buyers, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Saya ingin menyampaikan seperti ini, kalau kita offline, maka di iPost itu ada dua pilihan. Yang pertama, Anda tabletop pindah dari satu ke meja yang lain, dan kemudian Anda melakukan exclusive business presentation. Di dalam online, kami sudah mencek khusus untuk di Zoom platform, ternyata keduanya bisa kita lakukan, Bu Nia.
Keduanya kita bisa lakukan. Apabila kita melakukan business presentation, maka seperti biasa kita seperti melakukan webinar seperti ini, melakukan presentation, nanti juga akan dilakukan oleh tiap seller, akan melakukan presentasi di depan 25 buyers. Namun apabila mau melakukan tabletop, maka sesungguhnya Zoom Meeting Platform menyediakan apa yang disebut dengan fitur breakout room sampai 50. Jadi sebetulnya bisa dilakukan face-to-face meeting antara buyers dengan seller. Nah, di dalam edisi perdana ini tidak kami lakukan yang face-to-face. Mengapa? Karena kalau kami lakukan, maka kita penonton yang lain tidak bisa lihat, Bu. Karena masuk di dalam breakout room. Seperti itu. Sehingga saya akan katakan akan muncul nanti di episode kedua, agar bisa langsung buyer dan seller bertatap muka langsung di dalam breakout room masing-masing. Nah, untuk edisi perdana ini kita akan coba melihat bagaimana seller-seller nanti akan mencoba mengupdate produknya di saat wabah ini. Kami tidak ingin mendengar sebuah, idealnya tidak ingin mendengar sebuah keprihatinan, meskipun memang kita harus prihatin. Kita full tadi yang diajarkan ibunya, tapi kita pengen ada sebuah motivasi, ada sebuah semangat, ada sebuah optimisme yang Anda jual kepada para buyers. Begitu ya. Oleh karena itu, mekanismenya sebagai berikut, silakan dibuka, operator. Jadi nanti setiap seller akan mempresentasikan kepada buyers sekitar 5-8 menit. Selepas presentasi, buyers akan dipersilakan melakukan interaksi langsung dengan menunjukkan ketertarikannya. Kunci keberhasilan daripada sesi ini adalah bagaimana Anda buyers menjual diri Anda sebaik mungkin destinasi Anda atau produk Anda. Mekanismenya ada timekeeper yang akan mengatur urutannya, sudah kita atur sedemikian rupa urutannya, dan materi presentasi dilarang mengandung unsur pornografi, sara, atau sikap tidak menyenangkan pihak lain. Buyers langsung dapat memberikan tanggapan dengan dua cara. Apabila ada yang ditanyakan, maka Anda raise hand, tapi apabila Anda tertarik, mungkin saat ini sudah ada mengantongi bisnis, tolong buka chatting room Anda, ketik, bilang gitu, mau ada bisnis, gitu ya, mau ada bisnis, silakan diketik, dan kemudian nanti kita akan record ketikannya, laporannya, dan kami akan berikan kepada para seller. Sehingga Anda punya recordnya. Nggak usah nyatet, kami yang nyatet buat Anda karena bisa direkam. Oke? Karena bisa direkam. Baik, kita akan bersiap-siap untuk mulai sesi yang pertama buat delegasi atau seller yang pertama yang akan mempresentasikan, yaitu bersiap-siap dari Dinas Pariwisata Batam. Oh belum, Batam belum hadir. Yang kedua langsung siapa? Dari Bali, Pak Ketut Ardana sudah siap? Pak Ketut Ardana sudah siap? Mana? Beli? Ya, ada Pak. Pak Ketut Ardana sudah siap? Baik. Para buyers yang terhormat, mohon bersiap-siap, mari kita dengarkan presentasi bisnis yang dilakukan oleh guru saya, yang terhormat Bapak Ketut Ardana, yang juga Ketua Asita Bali. Kami persilakan, Pak Ketut Ardana. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang. Pertama-tama Ibu Nia yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, Pak Hari, terima kasih sudah diundang untuk ikut dalam meeting IPOS Baku Sapa ini. Salam Indonesia Maju dan salam New Normal. Pertama yang saya ingin sampaikan adalah COVID-19 ini adalah bencana yang terparah bagi pariwisata Bali. Yang terparah. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena Bali ini dalam sejarah perjalanan pariwisatanya itu sudah sebentar. Maaf. Halo. Kok hilang suaranya, Oke, sudah. Kedengaran, Pak? Ya. Sudah. Jadi, meskipun Bali ini dalam perjalanan sejarah pariwisatanya cukup panjang, mengalami berbagai gangguan-gangguan. Ya, tahun 90 kita pernah perang Teluk, Pak Hari mungkin tahu. Kemudian 95
dengan kasus koleranya, kemudian Krismon 98, bom ke Bali 2002-2005, kemudian ada SARS, ada MERS, ada letusan Gunung Agung, dan lain sebagainya. Itu masih membuat pariwisata itu masih hidup, Pak. Masih ada kehidupan di pariwisata Bali itu. Tetapi dengan COVID-19 ini, jujur saya sampaikan bahwa pariwisata Bali itu benar-benar kolaps. Ya, kita kolaps, Pak. Jadi semua tourism facilities itu tutup, apa itu hotelnya, restonya, objek wisatanya, biro perjalanan wisata, tour guide, transport, semuanya no job, Pak. Jadi kita di Bali kita punya 14.000 room. 14.000 room kita punya. Kemudian ada 400 sampai 500 biro perjalanan wisata yang anggota Asita. Kemudian ada 7.000 orang guide ya yang kemampuannya bisa berbahasa macam-macam. Jadi itu. Nah, jadi sebenarnya Bali ini hanya menunggu kapan COVID ini bisa berakhir, seperti itu. Jadi kalau COVID ini sudah bisa berakhir, jujur saya sampaikan, sebenarnya Bali itu siap untuk welcoming wisatawan dari manapun mereka dengan new normal yang disampaikan tadi itu. Karena itu yang menjadi sangat tidak jelas sekali bagi kami di industri pariwisata ini. Ya, ada yang mengatakan bahwa bulan Juni Indonesia sudah bisa bagus ya, COVID itu akan berakhir. Kemudian secara global juga dikatakan sekitar bulan Mei akan berakhir. Kemudian kalau kita dengar penjelasannya dari sekjennya WHO, itu vaksin baru 1 tahun sampai 2 tahun ke depan baru bisa ada gitu. Jadi ya ini salah satu ketidakjelasan yang mungkin membuat juga kami terus menunggu-nunggu. 1 menit lagi, Pak. 1 menit lagi presentasi ya, Bapak. Oke, jadi yang jelas yang sudah kami lakukan sekarang adalah kami melakukan komunikasi dengan Dinas Pariwisata baik provinsi maupun kabupaten kota untuk supaya melakukan pembenahan ya objek wisatanya supaya keamanannya diperbaiki, unsur-unsur yang terkait dengan masalah kesehatannya diperbaiki. Kami pun juga di Biro Perjalanan Wisata ini kami berusaha bersama teman-teman ini untuk meng-create produk baru, new products ya, dengan new content termasuk niche products-nya dan lain sebagainya. Karena Bali ini kan sangat kaya sekali. Jadi Bali sangat kaya sekali dengan berbagai daya tariknya, alamnya, budaya, seni, kehidupan kesehariannya. Itu kita ada yang disebut dengan never ending ceremonies, kemudian desa wisatanya dengan local genius yang sangat berbeda-beda sekali dari satu desa ke desa yang lain, kemudian peninggalan sejarah, ada puli dengan sistem pengairan segala. Kemudian jujur nanti ketika ini sudah buka, kami ready. Apakah itu wisata leisure-nya, MICE-nya, special interest, ya, kemudian niche market-nya, milenial, termasuk nomadic tourism. Kita siap untuk itu ya. Karena seperti yang saya sampaikan, kita punya 14.000 room dari mulai lodgement, homestay, sampai di hotel bintang 1 sampai 5, kemudian luxury villas, apa saja kita punya. Jadi Bali itu sangat siap. Guide kita ada 11 bahasa yang dikuasai oleh teman-teman kita di HPI, di Himpunan Prawisata Indonesia. Termasuk bahasa Thai sudah ada beberapa yang bisa sekarang. Ya, baik Pak. Ya. Baik Pak. Mohon maaf saya potong Pak. Mohon maaf karena waktunya sudah habis. Kita akan berdialog langsung dengan para buyers Pak. Kita berdialog Pak Ketua Radana. Baik. Saya mohon Bali biar bagaimanapun tidak akan kita bisa tinggalkan. Bali akan kita kunjungi terus dan terus kembali. Tapi saya mau menantang, saya mau men-challenge para buyers yang ada. Buyers yang ada Pak saat ini ada sekitar 25. Mereka datang dari wedding organizer, event planner, travel agents, DMC, kemudian ada yang terakhir experiential learning consultants. Berada di antara 211 peserta yang hadir. Tolong Pak, kawan-kawan yang ada di sini, para buyers, tolong ketik sekarang, apakah ada di dalam saku Anda yang
kemarin sebetulnya harus kembali dan dibatalkan. Tolong diketik, tulis ada bisnis, tolong masuk buka chatroom, tolong ketik apakah Anda ada bisnis. Kalau tidak ada nggak usah diketik. Silakan masuk chatroom sekarang. Buyers, lihat Pak, ada bisnis satu nih muncul dari Pauline Suharno, dari Susanti, ini Pak, ini ada mau ada bisnis ya kan? Ada bisnis, ada lagi. Siapa lagi? Priyadi Wibisono, Pak, 2021 ada bisnis. Patrick Kisna ada bisnis. Loh, mudah-mudahan yang Anda tulis ini adalah memberikan kita semangat lagi, Pak Arden. Kan gitu, Pak ya? Dari presentasi Bapak barusan, kalau dalam catatan kami di sini, Bapak sudah melahirkan masukan informasi sekitar 1, 2, 3, 4, 5 catatan bisnis buat Bali, Pak, dari buyers kita hari ini. Tepuk tangan buat Pak Ketut dan kawan-kawan. Tepuk tangan. Baik. Yang nomor 2, sekarang adakah yang mau ditanyakan kepada Pak Ardana dari para buyers? Silakan. Kalau ada raise hand yang pertama akan saya berikan. Silakan. Ada yang mau ditanyakan ke Pak Ardana nggak? Ini adalah forum bisnis presentasi gaya B2B virtual, ya. Di edisi kedua nanti kita akan bikin tabletop di dalam ruang. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Semuanya oke, tidak ada pertanyaan ya. Baik, demikianlah seri yang pertama dari delegasi seller Bapak Ketut Ardana. Terima kasih banyak Pak Ardana atas presentasinya. Salam buat kawan-kawan di Bali. Ya. Ada tulisan bahkan buat Bapak nih, Pak, keren Pak, never ending ceremony. Wah, keren banget katanya Pak, Bapak dikasih kredit dari buyers. Kita lanjut bersiap-siap. Sulawesi Utara sudah ada di tengah kita hadir. Saya sedang seperti tadi pembukaannya. Boleh siapa dengan Pak siapa dari Sulawesi Utara? Pak Alexander Chang. Mana Pak Alexander Chang? Ya, izin Pak. Pak Alexander Chang, apa kabar? Baik. Terima kasih. Silakan bisa dimulai. Saya tadi ingin menyampaikan seperti Pak atau dari Jogja tadi, kami ingin mendengarkan optimisme bagaimana cara Anda menjual, mempromosikan Sulut buat kita semua. Di depan Anda ada semua industri, Pak. Kita siap mendukung Anda. Silakan. Siap. Terima kasih yang terhormat Ibu Nia. Terima kasih IPOS. Di saat pandemi memang kita sangat butuh sekali bisa koordinasi untuk mempromosikan daerah masing-masing. Ya, saya perkenalkan diri, saya owner dari beberapa destinasi pariwisata yang ada di Sulawesi Utara. Salah satunya Rumah Alam yang diresmikan oleh Pak Menteri Arjaya 2 kali. 2 kali beliau datang ke tempat kita, dan tahun 2019 Rumah Alam mendapatkan penghargaan dari Anugerah Pesona Indonesia sebagai juara 1 destinasi kreatif terpopuler Indonesia. Baru kemudian kami menghadirkan Kaisanti Garden, yaitu tebing bukit yang di bawahnya sawah dan menghadap Gunung Lokon. Dan kami sampaikan optimisme kami pengusaha destinasi pariwisata itu bisa didengar, Pak? Halo? Bisa didengar, Pak? Bisa ya? Oke. Kami orang... Dipercepat, Pak. Dipercepat. Waktu Bapak cuma 5-6 menit saja. Oke. Kami orang owner destinasi ini sebenarnya bukan cuma orang bisnis, tapi kami ini orang yang kerja di situ karena passion. Passion karena gairah kami untuk menciptakan sesuatu yang indah. Kayak ada yang passionnya mengukir lukisan, passionnya mungkin ada yang banyak. Nah, kami passionnya itu menciptakan, mengukir alam yang sustainable supaya alam itu indah bisa dinikmati. Ya, pada saat ini terus terang saja kami tidak merasakan bahwa semangat kami turun. Ya, memang beberapa tahun lalu teman-teman kami banyak yang menasihati saya, sudah Pak Alex istirahat dulu, jangan tambah terus. Ya, mungkin di saat pandemi ini saya justru merasakan mungkin ini saatnya saya istirahat sebentar. Walaupun istirahat, tempat kami tetap
Sementara tempat kami yang baru, sementara tetap karyawan kami arahkan ke sana untuk tanam bunga, untuk tanam apa. Jadi berikut yang terbaru yang akan hadir di saat pandemi berakhir ini adalah Kondango Resort and Cafe di pinggir Danau Lino menghadap Gunung Lokon dengan taman bunganya. Jadi kami sampaikan bahwa semangat pariwisata kami di Sulut tidak berhenti. Gadis pariwisata kami, Pak Gubernur kami, Pak Wagub itu juga sangat konsen, sangat dukung di saat ini juga kami meeting terus, dan kami percaya bahwa setelah ini kami akan bangkit. Pada kesempatan ini ada Ibu Nia juga kami mengusulkan. Jadi orang nonton film itu selalu yang ramai, yang heboh itu adalah film-film baru. Ada Batman, bioskop penuh dengan Batman. Ada Spider-Man juga kayak gitu. Jadi kami harapkan dari pemasaran Kementerian Pariwisata bisa bantu destinasi-destinasi pariwisata yang baru untuk memviralkan apabila hadir destinasi pariwisata yang baru yang menurut standarisasi itu bisa dibantu untuk bikin viral, sehingga ke depan setelah pandemi ini berakhir semua tetap akan lebih semangat lagi untuk bikin destinasi yang bagus. Jadi jangan sampai yang sekarang lagi susah mereka tiba-tiba down, tapi kami dikasih keyakinan bahwa akan disupport apapun yang dibikin sekarang kita viralkan. Jadi jangan berhenti. Nah, kira-kira itu yang mau sampaikan dari Sulut. Nanti kalau terlalu banyak lagi waktu habis. Baik, Pak Alexander, saya tadi mencatat sebuah statement Bapak. Ternyata Bapak ini seorang pengusaha yang membangun destinasinya dengan lebih cantik, gitu Pak ya. Bapak punya tujuan-tujuan wisatanya. Mudah-mudahan Bapak kalau berkenan, karena tadi ada beberapa message masuk, ingin sekali melihat destinasi foto dan sebagainya. Tolong nanti bisa di-share di chatting ya Pak ya, bisa di-upload di chatting room. Kami sangat sekali interest dan sangat tertarik yang Bapak ceritakan. Bapak ngomong ide aja saya tertarik. Gimana ngelihat ininya tadi Pak ya? Ngelihat. Oleh karena itu saya mau undang para buyers, tolong langsung masuk ke chatting room sekarang. Tunjukkan kepada Anda apakah ada sebuah permintaan bisnis dari Anda, baik yang kemarin tertunda atau di masa depan atau di masa berikutnya. Silakan. Saya buka sekarang chatting dari kawan-kawan para buyers, Pak. Pak buyers, ini ada satu nih Pak, ada yang ngomong Pak, ada banget bro. Oh Pak, lupa. Sudah ada yang minta nih Pak, ke Sulawesi Utara nih Pak, dari satu buyers nih. Ya. Ada satu lagi, ada dua Pak, bisnis buat Bapak nih sudah masuk. Ada bisnis banget dari Bapak Patrick Krishna buat Bapak tuh di Sulawesi Utara. Sudah dua yang masuk. Ada lagi kawan buyers? Ada lagi? Ini juga para wedding organizer barangkali bisa melihat destinasi Sulawesi Utara bisa jadi wedding destination Pak ya? Bisa ya, Pak ya? Minta waktu sebentar yang kami boleh tambahkan. Rumah Alam itu sudah dapat sertifikasi sustainable tourism yang kemarin kita dapatkan di Bali. Terus juga tempat kami memang dipakai juga untuk tempat wedding, tempat outbound. Sudah banyak perusahaan nasional bikin di tempat kami. Nah, nanti yang di Danau Lino ini yang kami bikin ini memang spesialnya juga nanti untuk wedding yang kami punya feeling tidak kalah dengan di Italia. Karena kebetulan sebenarnya bulan Juni ini saya ada undangan teman kawin di Italia. Bayangkan orang Manado kawin dengan orang Bali yang punya Bali Bakery, mereka bikinnya di Italia. Akhirnya semua batal, dan tempat yang kami bikin di pinggir danau ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dari tempat lain besok-besok kalau mau bikin acara wedding, kami bisa meyakinkan bahwa ini kelas dunia, Pak. Kelas dunia ya. Kelas dunia. Ya. Anet, dengarkan itu Net ya. Ini kelas dunia itu kalau mau wedding di sana ya, Net. Oke, baik, terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas presentasinya. Atas nama IPOS saya ingin mengencourage dan nitip salam buat kawan-kawan di Sulawesi Utara. Barangkali kita bisa bikin kegiatan IPOS juga, tapi khusus untuk Sulawesi Utara, Pak. Boleh, Pak? Siap. Saya kumpulkan buyers,
Kemudian saya akan pertemukan dengan tim Bapak di sana. Kita online saja dulu untuk mempertajam presentasi Bapak. Begitu ya Pak ya? Siap. Terima kasih banyak Pak Alexander. Salam kasih. buat kawan-kawan di sana. Yang berikutnya kawan-kawan, saya mengundang kembali Mas Atok yang tadi ternyata terbenam di dalam Yogyakarta barunya tadi ya. Mana? Mas Atok sudah kembali lagi? Ya. Monggo, lanjut Mas. Oke. Silakan Mas. Saya pakai, oke. Iya. Bisa back lagi Mas. Back. Oke, saya nyampaikan tadi momen ini saya ambil menjadi hal momen yang pas buat mengenalkan Jogja dengan sesuatu yang baru, sesuatu yang nanti jadi experience baru di Jogja setelah pandemi ini. Next. Next, Mas. Oke. Halo. Next, Mas. Oke. Tahu kalau di Jogja hanya ada, kalau ke Jogja orang mikirnya Candi, Prambanan, Borobudur, Merapi, Keraton, dan selanjutnya. Orang masih berpikir tentang hal-hal itu. Tapi sebetulnya masih ada hal-hal lain yang bisa tawarkan lagi. Masih ada sunrise di Mangunan, di Kebun Buah Mangunan. Next. Next. Oke, masih kegiatan alam di daerah Gunung Kidul, ada view pemandangan di atas awan dengan berbagai poin yang ada di Yogyakarta. Itu mungkin sudah sering biasa kita dengar. Yang ingin saya sampaikan bahwa Yogyakarta ada yang baru sekarang. Apa tuh? Mungkin baru dalam artian ya tidak baru banget, tapi maksud saya paling dari 2020 ini ada hal-hal baru yang saya kira bisa untuk update teman-teman tentang Jogja untuk event atau kegiatan next setelah pandemi. Betul itu kita. Pertama, sekarang Jogja mulai 29 Maret kita udah pindah airport di Yogyakarta International Airport atau YIA di Kulon Progo. Next, Mas. Next. Oke, ini kegiatan yang udah tahu lah. Oke, ada yang update nggak? Ada. Pertama, bandara. Teman-teman jangan salah ya, nanti kalau udah terbang, lihat schedule di airport, di schedule di penerbangan ada JOG dan YIA. Kalau JOG itu Adi Sucipto Airport yang hanya 30 menit dari Jogja, dari kota Jogja, hanya yang lama lah. Yang sekarang dipakai untuk penerbangan komersil domestik, tapi khusus yang baling-baling, pesawat baling-baling. Dan penerbangan untuk militer, atau hanya khusus untuk VIP di sana. Yang intinya masih seperti semula, masih sama, cuman peruntukannya udah lain. Nah, yang baru di YIA, di Yogyakarta International Airport, itu di daerah Kulon Progo, di pinggir pantai. Hanya 3 kilo dari 4 kilo dari pantai, view-nya luar biasa. Cuman memang sekarang karena akses itu belum masih dibangun, dalam artian masih progres, itu ditempuh kurang lebih sekitar 1,5 jam dari pusat kota Jogja, normally. Dan itu udah beroperasi 29 Maret. Semua pesawat udah dipindah ke sana, baik domestik maupun internasional. Jadi sekarang kalau ngitung itinerary atau ngitung program, harus hati-hati ngitungnya. Next. 2 menit lagi, Mas Ato. Oke. Terus yang baru lagi, di Ramayana, di Taman Wisata Candi, mungkin udah tahu Ramayana. Sekarang ada tari baru namanya Roro Jonggrang. Lebih singkat, 45 menit aja, lebih contemporary, dan itu tiap hari Jumat malam ada pertunjukannya. Next. Wah, ono kabare toh saiki. Dan sekarang ada kabaret ya. Bukan sekarang, udah lama sekarang sebetulnya. Udah lama. Udah pasti. Gua gaungnya belum, Mas Hari aja belum tahu. Itu ada di Hamzah Batik di depan Beringharjo. Itu tiap Jumat sama Sabtu ada. Itu tiketnya nggak nyampe 50.000,
Di situ bisa nonton kabaret show yang contemporary, baik modern maupun tradisional. Dan itu bisa resolve sebelumnya. Next. Kayak seperti di Thailand gitu Mas ya? Ya, tapi lebih sopan lah Mas. Oh, ya, oke. Next. Next. Oke. Di next aja tiap apa? Di next aja Mas, next aja. Oke. Terus yang lainnya bahwa sekarang kalau orang ke Malioboro, saya sampaikan, Malioboro nih orang udah Jogja pasti Malioboro kan. Malioboro itu sekarang udah new look, udah beda banget, udah rapi, udah enak lah buat jalan-jalan pedestriannya. Dan yang pasti yang bagus lagi bahwa tiap Selasa Wage, jadi kalau di pasaran Jawa itu ada namanya Pon Kliwon Wage Paing itu ada. Jadi tiap hari Selasa Wage, jadi tiap 35 hari itu Malioboro close dari pagi sampai malam sampai jam 12, tidak ada aktivitas apapun, semua pedagang close, tutup close, pedagang close, dan semua dibersihkan. Semua Malioboro area itu dibersihkan oleh semua stakeholder yang ada. Dan itu ada aktivitasnya untuk kegiatan seni, pertunjukan modern maupun tradisional itu diadakan ketika siang sampai malamnya. Itu jadi menarik. Tiap Selasa Wage. Jadi kalau punya tanggalan harus ditambahin tanggalan yang ada pasaran Jawanya. Menarik. Betul. Good idea. Yang pasti keraton. Ini saya ngomong keraton nih. Keraton sekarang udah lebih terbuka, lebih keren dalam artian orang pikir keraton hanya lihat museum, kemudian lihat orang menyajikan teh untuk raja, tidak. Sekarang di event-event tertentu bisa lihat konser musiknya, ternyata di keraton punya orkestra musik. Itu bisa pada event-event tertentu mereka tampil seperti kemarin di Sumpah Pemuda, mereka perform sekitar setengah jam di tengah-tengah di dalam halaman kantor, itu keren. Oke, Mas Nyun Sewu, sudah habis waktumu. Oh iya. Bentar, Mas. Aku sampai mendengar presentasimu tuh apa, jadi membuat kita menunggu-nunggu. Baik, kangen Jogja pasti, kita semua kangen Jogja. Kita akan segera ke Jogja. Tapi kita lihat dulu adakah para buyers yang ada di dalam forum ini untuk kemudian tertarik ke Jogja kembali. Ada yang batal kemarin dan mungkin ada yang di kantong Anda untuk siap ke Jogja. Silakan. Chatting room kami buka dan saya akan melihat siapa yang tertarik ke Jogja. Langsung Mas Ato. 1. Wah, ini ada selalu ada bisnis ke Jogja. Wina ada bisnis. JP Pro ada bisnis ke Jogja. Herianto ada bisnis Mas Ato. Ya. Luar biasa, ada 5 catatan. Tertarik banget, ada bisnis di bulan April namun tertunda, sayang ya. Wina juga iya. Wina mau selalu ke Jogja, dua omah nonggono, gitu. Ada Herina tertarik banget, oke. Baik, selamat Mas Sato. Ini saya akan note dan akan saya serahkan kepada Anda untuk nanti bisa di follow up. Karena di ujung sana kita akan sudah dinanti Kepala Dinas Pariwisata Batam dan Kepri, seperti yang Bu Nia tadi sampaikan, sudah hadir di tengah kita Bapak Ardi. Bapak Ardi, Assalamualaikum Pak Ardi, sudah ada di sana? Makasih Mas Sato atas presentasinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Pak Ardi, Assalamualaikum. Mana Pak Ardi? Pak Ardi? Reda, bisa ditelepon dulu? Wah, Pak Mas Gega mau ke Jogja, toh? Cari ini, toh? Waduh. Tertutup lagi? Kita lanjut? Atau kita break? Apa? Monas Tour, oke. Baik, sementara menunggu Pak Ardi, kami undang dengan hormat sahabat saya, Mas Monas dari Monas Tour Surabaya, yang mewakili Provinsi Jawa Timur. Mas Monas, selamat siang. Apa kabar? Ya Mas Hari, selamat siang. Selamat siang. Silakan Mas Monas. Ya, selamat siang. 2-1 buat Mas Monas, silakan. Ya, ini waktu yang dikasih sama Mas Hari gak panjang, jadi saya agak cepat aja. Kita mau share apa yang dipunyain sama Jawa Timur.
sudah kelihatan, trolinya sudah kelihatan? Lihat, belum, trolinya belum, ini masih jen. Mana trolinya, Mas? Ya, ini, Nah, ini. troli. Ya. Nah, ini untuk orang-orang yang seukuran saya, seukuran Mas Hari, yang tidak bisa kuat naik. Benar, cocok. Troli ini aja ya. Jadi bisa ditarik sama mereka. Oke. Nah, di Banyuwangi juga punya desa adat namanya Desa Using. Di sini banyak kegiatan. Salah satunya adalah merosting kopi, lalu juga belajar gamelan, belajar tari-tarian, tari gandrung sewu. Nah, ini kita langsung ke Sukamadi Turtle Beach. Apa sih aktivitasnya? Salah satunya ini sungai, seperti tadi Bunia bilang. Kita masuk sungai, off-road-nya seperti ini, bisa masuk seperti ini. Sebetulnya ada video, tapi saya nggak play-kan, terlalu lama nanti. Malam harinya, setelah sampai di Pesanggerahan, kita hunting untuk melihat turtle atau penyu untuk bertelur di pantai. Kalau lagi beruntung bisa melihat seperti ini telur-telur penyunya, ya. Dan besok paginya kita langsung ke penangkaran penyu untuk melepas telur-telur tadi itu di pantai seperti ini melepasnya. Nah, ini aktivitas yang mungkin selama ini belum banyak yang dilakukan oleh para turis atau baik itu Wisman maupun Wisnu, ya. Ini satu orang boleh melepas sekitar 20 sampai 25 anak penyu. Oke, sekarang kita langsung ke Bromo. Inilah highlight dari Jawa Timur. Orang bilang, saya sudah melakukan survei ke 100 orang, bahwa ada satu fenomena di Bromo ini, bahwa pagi hari pada waktu melihat sunrise, itu 95 orang memakai jaket. Ya, ini kondisinya untuk melihat sunrise di sini. Dan ini poin untuk melihat sunrise-nya di Bromo. Selain itu bisa naik kuda untuk sampai di bibir Gunung Bromo. Ini bibir Gunung Bromonya, ya. Ini kawah Gunung Bromo. Ada satu aktivitas baru yang mungkin selama ini belum pernah atau mungkin tidak ada di benak para teman-teman. Ya, ini adalah breakfast on savana. Ini sudah kita lakukan. Ini aktivitas yang sangat excited. Biasa untuk honeymooner atau special group interest yang mereka ini, kita bisa mengeringkan breakfast on savana seperti ini. Ya, FIT group juga bisa. Rafting, ini juga masih dekat dengan Gunung Bromo. Saya yakin di mana-mana ada rafting. Tadi teman Jogja juga ada, Bali pun saya juga ada. Tapi satu keyakinan bahwa tidak ada satupun di Jawa yang ada air terjunnya, sungainya. Dan ini hanya ada di Pekalen, di bawah Gunung Bromo. Ini yang menjadi highlight rafting di tempat kita, ya. Oke, kita jam lagi ke Batu. 1 menit, Mas. 1 menit lagi. Oke, siap. 1 menit, ya. Saya skip ini, Secret Zoo. Sekarang kita ada wisata Pujon Kidul. Ini aktivitasnya sebetulnya selain memetik beberapa tanaman, juga bisa milking. Lalu yang terpenting, ini ada paragliding, dan sebetulnya kita punya satu hal, batu off-road. Batu off-road ini saya sekedar sharing aja. Tahun lalu, bulan Februari, saya menghandle 400 Malaysia. Mereka hanya datang ke Jawa Timur, tidak mengunjungi Bromo, tapi hanya menikmati batu off-road. Ya. Kulineri, ini salah satu yang tadi Bunia sampaikan, bahwa kulineri ini adalah yang dicari orang nanti. Ayam penyet sudah terkenal di mana-mana, dan ini asli dari Surabaya. Dan kemudian rawon juga asli dari Surabaya. Yang terkenal adalah rawon setan. Kemudian yang lagi populer sekarang ini adalah sego keroyokan, seperti sego tumpeng, disajikan secara ditaruh di meja begitu, dan orang boleh ngambil secara bersamaan. Jadi untuk kebersamaan, ya. Calendar of event, sebetulnya ada jazz gunung, macam-macam sekali. Baik. Oke. Nah, ini ada beberapa aktivitas seperti cycling, running, yang ada di Ijen maupun di Bromo. Sip, matur nuwun, Mas. Sementara itu aja, mungkin waktunya juga mepet. Baik, waktunya memang mepet. Ini adalah edisi pertama memang, Mas. Terima kasih sekali. Banyak sekali tadi pada saat Mas bicara,
di chatting room minta skrip presentasinya bagus, gambar-gambarnya bagus kok iso bagi dan di-share nanti ya. Nanti kita akan share Mas ya. Kalau memang diizinkan oleh Mas. Kawan-kawan, kita sudah berada di seri satu yang kita akan akhiri dengan sebuah statement seperti ini. Ini adalah sebuah latihan Bapak-bapak Ibu-ibu. Tadi Bu Nia akan men-challenge Anda, kita akan sibuk nanti sampai di beberapa bulan ke depan agar diketahui buat para buyers di platform evolusi iPOS dari offline ke online di masa depan nanti, bahwa semua buyers yang diundang hadir itu akan dibayar sebesar 150.000 sampai 200.000 rupiah per sesi, per kehadiran. Saya ulang, di dalam evolusi iPOS, kehadiran buyers pada saat per sesi akan dibayar 150.000 sampai 200.000 per kehadiran. Sehingga kalau Anda lihat nanti ada beberapa akan ada kegiatan iPOS online, maka kita akan mengumpulkan banyak sekali buyers dan menggerakkan buyers dari seluruh penjuru tanah air. Dan itu kehadiran Anda akan dihargai. Kehadiran Anda akan dihargai. Ini ada sebuah evolusi gaya baru yang mungkin bagi para buyers untuk menambah semangat Anda untuk mulai kembali merogoh saku Anda dalam-dalam untuk mempersiapkan klien-klien Anda untuk bisa kita bawa ke tujuan wisata. Ini sebuah evolusi yang menarik. Saya dapat note di sini, Pak Ardi. Mudah-mudahan Pak Ardi ini sudah bisa hadir. Pak Ardi dari Batam, apa Anda bisa bersama kami sekarang? Sore Mas, mungkin ada pertanyaan buyer untuk Jawa Timur. Oh iya, lupa. Ya Allah, masuk. Ya. Yang pertama, tolong buka chatting room untuk Jawa Timur. Para buyers, 1, 2, 3. Wah, ini dari tadi ternyata banyak, Mas. Sebentar, ada yang minta, ini kok isinya pada minta makan semua, Mas? Ada udah tuh, Pak. Kaniki. Oh, Kaniki nih, Mas. Ada 1. Bisnis Jatim Sumpah Jepahit Heritage Kingdom, oke. Ada banget, ada. Vivi Katika, ini dari Balikpapan, Mbak Vivi ada bisnis katanya Mas nih. Herianto, Kaniki, ada bisnis. Fajar Rohita, ada bisnis. Wina. Wah, Pak, ini Jawa Timur kabeh ini. Hastana, ada yang mau kawin di sana, Pak. Ini dari kawan-kawan. Ilham Feramo, ada bisnis wedding, Mas. Terima kasih Mas Ilham dari Hastana Indonesia. Sudah hadir di tengah kita. Mas Monas, maturun sangat. Reportnya tak kirimkan ke jenengan, J. Oke, sami-sami. Ya, nanti saya akan berikan. Anda tinggal follow up saja. Mereka ya, bisa diundang dan bisa dikontak secara langsung. Maturun sangat. Oh, malah Banyuwangi. Wah, ini Wina. Banyuwangi yang sarap jalan wah. Aku juga pengen ya. Oke, Mas Ardi, maturun sangat Mas Monas. Presentasinya seperti biasa. Luar biasa. Mas Ardi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana Mas Ardi? Masya Allah, ini dia yang kita tunggu-tunggu. Salam, silakan Mas Ardi. Langsung. Ya. Bapak Ardi cuma punya waktu 5 menit untuk mempresentasikan Batam, tunjukkan optimisme Anda menjual Batam kepada kita semuanya. Silakan. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin mohon maaf dari awal nggak bisa ikut karena lagi meeting dengan Pak Wali Kota Batam membuat satu gerakan kita percaya ke Batam sehat, COVID akan segera dapat kita hilangkan dari Batam pada khususnya, dunia pada umumnya, begitu Mas. Jadi mungkin sedikit saja bahwa Batam satu kota yang sangat strategis ya, bagi yang belum pernah ke Batam, bagi yang sudah pernah pasti tahu bahwa Batam dekat dengan Singapura, dekat dengan Johor. Jadi kita welcome to Batam untuk saudara-saudara kita semua untuk bisa berbisnis di sini. Saya government, dia bukan pebisnis, jadi silakan datang ke Batam untuk bisa peluang bisnis setelah after nanti COVID ini selesai. Jadi banyak yang ada di Batam bahwa kita pariwisata Batam kita kemas dalam 9 term. Bahwa itu pertama adalah adanya wisata kuliner di Batam yang semua wisata kulinernya se-Indonesia ada di Batam. Kemudian yang paling uniknya adalah kita punya seafood yang fresh, artinya sekali mati. Artinya sekali mati langsung dari laut atau langsung dari
tempatnya langsung dimasak. Nah, itu yang luar biasa. Jadi segar. Kemudian kita punya shopping center atau punya mall-mall yang bagus untuk bisa wisata shopping. Di Batam ada beberapa mall yang luar biasa yang menjual barang-barang branded, ya juga mungkin KW ya, handphone, tas, dan semuanya ada. Kemudian juga kita punya yang luar biasa, sekarang kita mengembangkan wisata religi. Pemerintah Kota Batam sudah membangun satu masjid yang terbesar di Sumatera, yaitu Masjid Sultan Mahmud Desa, yang mungkin tidak dapat saya tampilkan di sini. Dan ini merupakan satu destinasi wisata religi. Jadi bisa dibuat paket dan sebagainya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua, teman-teman. Karena ini bukan hanya untuk tempat beribadah, tetapi bisa melihat keindahan masjid ini. Dan kita punya satu menara yang namanya Menara Asmaul Husna. Tingginya 99 meter, dan ini bisa melihat kota Singapura dan Johor dari ketinggian. Kemudian juga ada beberapa tempat, kita punya Pantai Denang Melayu, kemudian kita punya pantai-pantai yang baik yang lainnya, kemudian juga kita punya luar biasa, kita punya lapangan golf, ada 7 lapangan golf yang sudah standar, dan ini selalu melaksanakan event-event. Ayo teman-teman yang ingin membuat event di Batam, silakan. Kemudian hal-hal lain, kebudayaan juga luar biasa, hampir seluruh budaya-budaya Nusantara ada di Batam, dan ini secara rutin dipertunjukkan, digelar, dan wisata yang tren sekarang adalah destinasi wisata digital. Kita punya tebing langit, kita punya tangga 1000, dan luar biasa seperti teman-teman yang lain yang bisa melihat sesuatu yang unik dari ketinggian. Mungkin itu sementara Mas. Baik, ya. Baik, Pak Ardi. Terima kasih banyak Pak Ardi. Kawan-kawan para buyer silahkan untuk membuka. Makasih Pak Ardi. Membuka chatting room-nya. Kita lihat yuk. Ada yang mau ke Batam apa tidak? Ada yang mau ke Batam? Batam, Riau. Anyone? Oh ya. Silakan. Batam Kepulauan Riau, Mas ya. Batam Kepulauan Riau ya. Batam Kepulauan Riau yang bersinggungan dengan Singapura kan? Ya, hanya 30 menit. Hanya 30 menit ya. Dari jam 6 pagi sampai jam 9 malam. Insya Allah akan segera dibuka kembali. Baik. Baru satu Mas, ada masuk dari Bu Herina Fadil. Atau kalau Susanti mah ini mah suka jalan-jalan, dia memang selalu ada lah kalau ke Batam, orang masuknya lewat Singapura lewat Batam gitu ya. Luar biasa. Ada 2 Pak, ada 2 dari buyers yang meninjau Batam Pak ya. Yang meninjau Pak ya. Nanti bisa kasih nomor handphone saya boleh? Baik. Pak, kita akan mengencourage Pak, seperti tadi di Sulawesi Utara, kita akan bisa bikin sesi tersendiri antara iPos dan Kota Madya Batam Pak, untuk Kota Batam untuk bisa kita bawa para buyers untuk bertemu dengan para stakeholder di Kota Batam Pak. Oh, begitu. Mungkin satu lagi Mas, ini karena buru-buru 5 menit, jadi semua mau disampaikan. Batam sekarang sedang membangun sarana infrastruktur. Jadi jalan-jalan di Batam semua sudah lebar, jadi tidak ada macet lagi Mas. Jadi sudah 5 jalur. Nanti sampai ada jalur bersepeda, jadi luar biasa. Jadi kita akan mengimbangi Singapura insya Allah dan Johor. Ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak, selamat puasa. Ya. Kawan-kawan, kita break sejenak. Kalau mungkin ada yang mau ke belakang, Mas Asep sudah siap, kita break sejenak sebelum kita masuk ke sesi berikutnya. Bersiap-siap. Hotel mana yang pertama? Hotel Raffles Jakarta. Hotel Raffles Jakarta bersiap-siap, kita break barang 2 menit. Silakan Pak Asep.